Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas metode penyelesaian program linear dengan menggunakan metode dua fase untuk kasus yang minimum. Metode dua fase ini dapat digunakan jika kita menemui suatu persoalan program linear yang mengandung variabel buatan. Jadi, yang kemarin kita gunakan metode Big M, itu kan mengandung variabel artifisial atau variabel buatan kan. Nah, itu bisa kita selesaikan juga dengan metode dua fase. Jadi, kalau mengandung variabel buatan, maka pilihannya adalah menggunakan metode Big M atau metode dua fase. Tapi kalau misalnya ada satu lagi menggunakan metode dual simplex. Tapi kalau dual simplex itu full murni variabel buatan. Kalau ini dua fase atau Big M itu kan bisa tandanya bermacam-macam. Bisa mengandung variabel buatan, ada variabel basis awalnya itu juga variabel slack. Kalau kendalanya tandanya bermacam-macam. Tapi kalau dual simplex kendalanya hanya satu macam, lebih dari semua. Maka kita pakai dual simplex. Tapi kalau lebih dari semua mau pakai Big M juga bisa. Mau pakai dua fase juga bisa. Tapi yang paling mudah adalah menggunakan dual simplex. Kalau tanda pada pertidaksamaannya adalah lebih dari semua. Metode dua fase ini berarti ada dua fase. Fase yang pertama adalah fase mengoptimalkan variabel buatan atau variabel artifisial dengan cara membuat variabel artifisialnya bernilai 0. Pada fase yang kedua adalah mengoptimalkan variabel keputusan, atau di sini dalam hal ini adalah mengoptimalkan z-nya, fungsi tujuannya. Bedanya metode dua fase untuk kasus minimum dan maksimum. Untuk kasus minimum, koefisien variabel buatan pada fungsi tujuan bertanda negatif, sedangkan pada kasus minimum, koefisien variabel buatan bertanda positif. Jadi maksimum nanti fase pertama yaitu mengoptimalkan variabel artifisial, A itu akan sama dengan min A1, min A2, min A dan seterusnya. Tergantung ada berapa banyak variabel A-nya. Tapi kalau pada kasus yang minimum, maka pada fase pertama fungsi tujuannya itu A-nya itu sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Itu bedanya hanya pada koefisien fungsi tujuan dari variabel artifisial pada fase pertama. Itu bedanya cuma itu. Contoh, minimumkan Z sama dengan 4x1 plus 4x2 dengan kendalanya seperti ini, tandanya bermacam-macam. Kendala yang pertama nanti muncul untuk diubah ke bentuk bakunya adalah muncul A1 variabel artifisial. Kendala kedua muncul variabel surplus ditambah variabel artifisial. Kendala ketiga muncul variabel slack. Jadi kalau tanda sama dengan langsung tambah artifisial, tanda kurang lebih dari sama dengan maka dikurangi variabel surplus tambah artifisial, tanda kurang dari sama dengan ditambahkan variabel slack. Ini adalah bentuk bakunya. Ini sudah saya terangkan yang berkali-kali ya, mengubah ke bentuk baku ya. Sekarang kita selesaikan menggunakan dua fase. Dengan Big M bisa, kemarin udah. Sekarang menggunakan dua fase. Fase pertama yaitu mengoptimalkan variabel artifisial. Maka di sini minimalkan A, bukan minimalkan Z. Karena ini soalnya minimum, maka koefisien dari variabel artifisial adalah plus A1 plus A2. Dengan kendalanya ini. Kemudian fungsi tujuan A ini disubstitusi dari kendala. Kita dapatkan A1 sama dengan 3 dikurangi 3x1 dikurangi x2 ini. A2 sama dengan ini. Kemudian A yaitu kita jumlahkan, A1 tambah A2 kita jumlahkan menjadi ini. Kemudian selain konstan dipindah ke sebelah kiri menjadi A plus 7x1 plus 4x2 min S1 sama dengan 9.
Lalu kita letakkan ke dalam tabel simplex. Variabel yang muncul adalah X1, X2, S1, A1, A2, S2. Kemudian variabel basis awalnya adalah A1, A2, dan S2. Variabel artifisial sama select, basis awalnya. Kita masukkan angka-angka dalam kendala tadi ke dalam tabel ini. Lalu kita tentukan kolom pivot. Kita tentukan kolom pivot. Kolom pivot karena soalnya adalah minimum, maka kolom pivotnya adalah angka positif terbesar. Angka positif terbesarnya di sini adalah 7. Maka kolom X1 ini sebagai kolom pivot. Lalu kita cari baris pivot. Perbandingan NK dengan angka pada kolom pivot. 3 dibagi 3, 1. 6 bagi 4, 1,5. 4 dibagi 1, ketemunya 4. Maka yang paling minimum adalah 1. Maka baris A1 ini sebagai baris pivot, sehingga angka pivotnya adalah angka 3. Terus, dengan operasi baris elementer, dengan operasi baris menggunakan rumus ini ya. Baris pertama adalah, karena ini adalah baris pivot, maka langsung aja B1 dibagi dengan 3. B1 dibagi dengan 3 menjadi sepertiga. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, sepertiga. 0 bagi 3, 0. 1 dibagi 3, sepertiga, dan seterusnya. Baris kedua yaitu B2 dikurangi 4/3 dikali B1. Didapatkan ini. B3 rumusnya adalah B3 dikurangi 1 dibagi 3 dikali B1. Ini B4 rumusnya adalah B4 dikurangi 7 dibagi 3 dikali B1. Ya, silakan kalian cek angka-angkanya. Lalu kita lihat pada tabel kedua apakah sudah optimal. Kasus minimum itu optimal kalau angka pada apakah ini sudah optimal? Optimalnya adalah kalau nilai dari variabel A ini adalah 0, NK-nya 0. Ini belum 0, maka ini belum optimal. Kita lanjut ke tabel ketiga, iterasinya. Rumusnya adalah ini B1 dikurangi 1/5 B3. Rumusnya B2 ini tadi sudah saya terangkan bagaimana mendapatkan rumus ini. Didapatkanlah hasilnya seperti ini. Sekarang sudah didapatkan nilai A-nya, NK-nya sudah bernilai 0. Artinya fase 1 sudah optimal, sudah selesai. Ya. Lalu kita hilangkan kolom variabel artifisial. Kolom A1, A2 kita hilangkan. Sehingga didapatkan X1-nya ini adalah 3/5, X2-nya adalah 6/5, dan S1-nya adalah S2-nya adalah 1, lalu A-nya ini adalah 0. Kita lanjut ke fase kedua. Fase kedua adalah mengoptimalkan variabel keputusan, mengoptimalkan nilai Z-nya. Setelah ini kita hapus kolom variabel artifisial, maka kita dapatkan 1x1 ditambah 1/5 S1 sama dengan 3/5. Lalu 1x2 dikurangi 3/5 S1 sama dengan 6/5. Lalu S1 ditambah S2 sama dengan 1. Nah, ini. Lalu kita cari X1. X1 sama dengan 3/5 dikurangi 1/5 S1. X2 adalah 6/5 ditambah 3/5 S1. Dan tadi bersama yang ketiga, S1 tambah S2 sama dengan 1. Lalu kita substitusikan X1 dan X2 ini ke fungsi tujuan yang Z ini. Kita substitusikan. Lalu kita substitusikan nilai X1 dan X2 yang tadi kita dapatkan dari kendala ini, kita substitusikan X1 sama X2 ke fungsi tujuan. Didapatkan ini.
18, Z sama dengan 18 per 5 min 1/5 S1. Jadi yang selain konstan ini pindah ke kiri menjadi Z plus 1/5 S1 sama dengan 18 per 5. Lalu kita masukkan ke dalam tabel simplex. Hanya yang berbeda ini hanyalah, kalau tadi adalah A, sekarang di baris terakhir adalah Z. Z, jadi isinya adalah 0, 0, S1-nya adalah 1/5, S2-nya 0, nilai kanannya 18 per 5. Lalu ini kan kasus minimum. Minimum akan optimal kalau barisan Z itu sudah negatif atau 0. Ini masih ada yang positif. Satu-satunya adalah ini, kolom S1. Maka kolom S1 ini adalah kolom pivot. Sehingga kita cari rasionya adalah 3/5 dibagi 1/5 adalah 3. Kalau yang ini kita abaikan karena ketemunya negatif. Lalu ini 1. Sehingga didapatkan yang minimum adalah 1. Maka ini adalah angka pivot. Kita lakukan operasi baris. Nah, rumus operasi barisnya adalah seperti ini. Seperti tadi yang sudah saya terangkan, bagaimana mendapatkan rumus ini. Terus, jadi tabel sudah optimal. Didapatkan X1-nya adalah 2/5, X2-nya adalah 9/5, S1-nya 1, dan Z-nya adalah 17/5. Selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.